Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali lubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Doa Yeremia ini memang terkesan sadis, dan kita tentu sepakat bahwa sebuah doa tidak selayaknya mengharapkan yang buruk kepada siapapun. Bahkan bagi orang yang memusuhi kita sekalipun. Lantas apakah itu membuat perikop-perikop seperti Yeremia 18 ayat 18-23 ini menjadi bertentangan dengan nilai kasih Tuhan yang diajarkan dalam keseluruhan narasi Alkitab? Jawabannya tentu saja tidak. Kita perlu menyadari terlebih dulu bahwa catatan kitab Yeremia merupakan seruan teguran dan kritik yang tidak hanya ditujukan bagi orang pada masa hidupnya, sang nabi, melainkan juga sebagai rekam kehadiran pesan Tuhan yang terus berlaku bagi generasi selanjutnya. Kemudian, perikop ini juga menjadi bentuk curahan perasaan dari seorang nabi yang begitu tertolak di tempat pelayanannya. Doa Yeremia ini juga tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan rangkaian tulisan, entah bagian-bagian sebelumnya maupun pada pasal berikutnya. Artinya, doa Yeremia dalam perikop ini memang terkesan sadis ketika kita memisahkannya dari keseluruhan narasi pesan kenabian kitab Yeremia. Namun, kita justru akan mendapati nilai yang berbeda ketika membacanya dalam keseluruhan rangkaian dialog antara Yeremia dengan Tuhan. Terdapat gambaran besar terkait dialog antara sang nabi dan Tuhan, terkait nasib para orang Israel yang telah menolak Tuhan serta menolak kehadiran Yeremia. Sebagai seorang manusia yang punya perasaan, Yeremia begitu terluka dengan penolakan hingga rencana pembunuhan ditujukan kepadanya, sehingga ia mengharapkan kebinasaan bagi mereka. Namun Tuhan selalu merespons Yeremia dengan nuansa penuh kasih dan pengampunan. Sahabat Alkitab, melalui perikop ini kita mendapati sebuah pelajaran tentang pentingnya menghargai setiap mereka yang memberikan waktu dan dirinya untuk melayani nilai-nilai firman Tuhan. Secara khusus, kita diajak untuk menghargai kehadiran dan peran para pendeta maupun para individu yang bersedia memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melayani Tuhan, entah di gereja maupun di berbagai ladang misi lainnya. Menghargai mereka bukan berarti mendewakan atau menjadikan mereka tanpa cela, melainkan berupaya untuk mengapresiasi kerja lelahnya dan tidak asal berucap serta bertindak yang menimbulkan luka pada diri mereka. Di masa sekarang tidak jarang orang memberikan kritik dalam cara yang kurang patut pada para pekerja dalam lingkup pelayanan kerohanian. Bagaimanapun, mereka adalah manusia yang berperasaan dan layak untuk dihargai. Marilah kita membangun nuansa dan lingkup komunitas iman yang sehat di hadapan Tuhan yang saling menghargai, mencintai, dan penuh kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai umat-Mu berkumpul dan hidup membentuk komunitas iman yang sehat, yang saling menghargai, yang saling menerima, yang saling membangun, dan hidup dalam kasih cinta Tuhan. Tolonglah kami, jangan biarkan kami saling memukul, saling menciderai, dan saling menjatuhkan. Tetapi biarlah kami saling membangun di dalam Tuhan. Biarlah pesan kebenaran firman Tuhan selalu menjadi fondasi kami dalam berelasi dan membentuk komunitas di mana kami hidup.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.